Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 67. Pasca pertarungan Saitama dan Tatsumaki, area di sekitar markas Asosiasi Pahlawan menjadi hancur parah. Sedangkan Saitama pulang ke apartemennya dengan kaki yang kotor. Dia pun masuk dan membuka sandalnya sambil berkata, "Aku kotor sekali. Sepertinya aku harus beli sepatu dan baju baru." Tapi saat itu dia dikejutkan sesuatu, di mana ternyata di dalam apartemennya sudah ada Forte, Butterfly DX, dan Toad. Saitama berkata, "Kalian lagi? Jangan seenaknya bertamu tanpa bilang dulu." Lalu Butterfly DX menunjuk Forte sambil berkata, "Orang ini mau mengatakan sesuatu." Saitama bertanya, "Apa?" Lalu Forte membuka kupluk dan kacamatanya sambil berkata, "Saitama, maaf tentang sebelumnya. Kau butuh baju dan sepatu ya? Kalau kau tidak keberatan, aku punya baju bekas untukmu. Oh iya, ada beberapa toko keren di sekitar sini. Jadi ayo kita pergi bersama kapan-kapan." Saitama keheranan melihat tingkah Forte yang berbeda. Dia berkata, "Kau ini kenapa tiba-tiba seperti ini? Membuatku jadi takut saja." Forte berkata, "Kita ini teman sesama pahlawan kelas A kan? Aku tidak sabar untuk bekerja sama denganmu." Butterfly DX dan Toad yang mendengar Forte pun merasa keheranan. Lalu setelah itu Forte pamit sambil berkata, "Kalau ada sesuatu yang mengganggumu, jangan sungkan katakan padaku, oke?" Saitama menjawab, "Ya." Lalu di luar kamar Saitama, Butterfly DX bertanya kepada Forte, "Kau ini kenapa, Forte? Apakah kepribadian lainmu muncul setelah tertabrak mobil?" Forte berkata, "Aku melihat sesuatu di rumah sakit. Aku melihatnya bertarung. Gerakannya sangat luar biasa. Bahkan jika kita bertiga melawannya, kita tidak akan bisa mengimbanginya. Sejujurnya, aku bahkan tidak yakin kita akan bertahan lebih dari 10 detik. Dia itu seperti sudah di level yang lain." Butterfly DX berkata, "Jangan berlebihan seperti itu. Sepertinya kau harus lebih banyak istirahat." Lalu Forte berkata lagi, "Gempa itu bukan disebabkan oleh monster. Itu terjadi karena dampak dari pertarungannya." Setelah itu Forte menunjuk ke arah Black Sprem dan Rovar sambil berkata, "Sebaiknya kita juga jaga baik-baik anjing itu. Ayo buat Saitama berada di sisi kita." Beralih ke ruang bawah tanah tempat para monster dikurung yang sebelumnya sudah Saitama habisi semua. Crescent Eyebrow dan yang lainnya melihat tumpukan mayat-mayat monster itu. Lalu dia berkata, "Mau bagaimanapun, ini seperti pemandangan dari neraka." Lalu Lightning Max berkata, "Semua monster di B14 di bawah kita juga sudah dibasmi habis. Hampir seluruh tubuh mereka tidak bisa dikenali." Blue Fire berkata, "Dilihat dari area sekitar, pastinya mereka itu adalah makhluk menjijikan. Aku tidak percaya mereka menahan monster berbahaya di dalam markas pusat. Apakah Asosiasi Pahlawan tidak mengatur risiko mereka dengan benar?" Lalu salah satu anggota Blizzard Group berkata, Bukan. Dari tadi kami sudah ingin menjelaskannya." Setelah itu anggota Blizzard Group memberitahu mereka semua tentang kejadian yang sebenarnya. Setelah mendengar itu, Blue Fire berkata, "Seorang pahlawan kelas A yang melakukan ini, jangan bodoh. Kita semua tahu kalau monster-monster ini setingkat dengan level bencana Demon. Kau yakin tidak berhayal?" Anggota Blizzard Group tadi dan beberapa anggota di belakangnya langsung berkata, Tidak. Lalu anggota Blizzard Group lainnya bertanya kepada staf penahanan Psychos yang ternyata anggota eksekutif Asosiasi Pahlawan. Dia berkata, "Tidak mungkin eksekutif dari Asosiasi Pahlawan datang ke sini, tapi tidak tahu menau tentang Tsukuyomi." Dengan paniknya mereka menjawab, "Kami hanya kebetulan ada waktu kosong dan kami datang ke sini." Lalu Gear Spare berkata, "Kalian tertipu rencana mereka ya? Tsukuyomi adalah nama sebuah perkumpulan rahasia dari legenda urban yang sudah beredar sejak lama di kalangan Esper. Sejujurnya, rumor itu sangat konyol. Mungkin para penyintas dari Asosiasi Monster memutuskan untuk datang dan mengambil kembali Psychos yang disamarkan menjadi seperti perdagangan. Itu masuk akal kan? Lagi pula, sepertinya memang ada beberapa Esper dalam Asosiasi Monster." Anggota Blizzard Group yang bertanya tadi keheranan mendengarnya. Lalu dia berkata, "Ya, kurasa begitu." Setelah itu muncul McCoy yang merupakan direktur Asosiasi Pahlawan. Dia sebenarnya sedari tadi sudah datang dan mendengarkan perbincangan mereka. Lalu Fubuki datang untuk menemuinya. Fubuki berkata, "Kau punya waktu sebentar." Setelah itu mereka pergi ke tempat yang jauh dari orang-orang. Lalu Fubuki langsung mengutarakan apa yang ingin dia sampaikan kepada McCoy. Dia berkata, "Tidak kusangka kau diam-diam menangani monster dengan level bencana Demon di bawah tanah. Mereka bahkan tidak masuk daftar penahanan. Apa ini sebenarnya?" Seluruh anggota dari Blizzard Group hampir jadi makanan monster-monster itu. McCoy berkata, "Ya, monster-monster itu digunakan untuk implementasi senjata rahasia yang sedang dikembangkan Metal Knight." Fubuki berkata,
Oh, seperti itu ya. Lalu bisakah kau jelaskan bukti yang kupunya di sini? Bukti dari kau yang mencoba untuk menjual monster-monster itu ke organisasi luar demi sejumlah uang yang sangat besar. McCoy mulai panik mendengarnya. Saat itu, Fubuki bersama salah satu anggotanya yang sebelumnya memberitahu Fubuki tentang sebuah informasi, yang mana informasi itu ternyata tentang McCoy itu. Anggotanya itu berkata, sistem darurat yang kau jalankan ini memiliki keamanan yang sangat lemah. Kau punya sesuatu yang lebih untuk melawan peretas. Fubuki berkata, ini akan menjadi skandal besar kalau sampai terdengar publik, bukan? McCoy mulai panik, tapi dia tahu maksud sebenarnya dari Fubuki. Lalu dia berkata, apa maumu? Fubuki tersenyum mendengarnya, karena itu yang dia inginkan dari awal. Lalu Fubuki berkata, aku yakin masih ada beberapa waktu sebelum berita tersebar. Kalau kita bawa sisa daging-daging ini dan menyebarkannya di permukaan, kita bisa mengatur skenario di mana kerusakan yang terjadi pada fasilitas ini dan mengamuknya kakakku adalah karena dia melawan monster dengan level bencana demon itu. Lagi pula, kalau kita menyelesaikan dua perkara itu bersamaan, kau akan mendapatkan kembali kepercayaan dari warga kelas atas yang tinggal di sekitar sini. Mereka itu aset yang berharga, bukan? Kurasa tidak dikenakannya hukuman untuk kakakku adalah keputusan yang terbaik untuk kita berdua. McCoy tersenyum mendengarnya. Lalu dia berkata, aku suka itu. Seperti yang kuharapkan dari sang penyihir. Setelah itu, skenario itu pun mulai dijalankan. Tatsumaki mulai mengangkat tumpukan mayat monster itu ke permukaan tanah. Lalu dia meledakkannya dan menyebarkannya ke segala arah. Kemudian Tatsumaki melihat ke satu arah seperti sedang memberi kode, di mana di arah yang Tatsumaki lihat ada mobil Fubuki dan yang lainnya. Dan di samping mobil Fubuki, ada satu kepala monster yang sangat besar. Tiba-tiba Fubuki membuka pintu mobilnya dan dia mengarahkan tangannya pada kepala monster itu. Setelah itu, dia menarik tubuh Psychos dari dalam kepala monster itu dan memasukkannya ke dalam mobilnya. Setelah memeluk Psychos, Fubuki langsung berteriak kepada anggotanya, cepat jalan! Saat itu, Psychos ada di dekapan Fubuki dan dia pun mulai sadar. Dia berkata, ketua, berita pun mulai tersebar. Helikopter dari media mendatangi lokasi kejadian. Mereka berkata, lihatlah, bagian-bagian dari daging monster itu bertebaran di mana-mana, menunggu untuk dibersihkan. Di dalam berita TV sendiri, saat itu menayangkan rekaman video amatir yang kemungkinan dari anak kecil bersama keluarganya yang sedang melintas di saat Tatsumaki bertarung dengan Saitama. Tapi berita itu mengatakan bahwa markas pusat Asosiasi Pahlawan baru saja diserang oleh kelompok monster dengan level bencana demon, dan satu pahlawan berhasil melawan mereka semua. Pahlawan yang dimaksud adalah pahlawan kelas S yang sudah mereka semua kenal dan cintai, yaitu Tornado of Terror. Para warga, terutama kelas atas, mulai tenang mendengarnya. Orang wanita berkata, getaran tadi itu sangat besar. Aku takut sekali. Orang pria berkata, tentu saja, jika ada satu hal yang bisa kita andalkan, itu adalah pahlawan kelas S, kan? Para gadis pun berteriak, kami mencintaimu Tatsumaki-chan. Sementara itu, keluarga yang menjadi saksi mata pertarungan Tatsumaki dan Saitama pun sedang menonton berita di TV. Mereka pun percaya bahwa saat itu mereka melihat Tatsumaki sedang menghadapi monster, karena saat mereka melintas, Saitama tidak terlihat oleh mereka. Sang anak dengan semangatnya berkata, benar kan? Tatsumaki itu luar biasa. Ya, walaupun dia sedikit menyeramkan saat bertarung. Sedangkan Saitama yang sedang bersama Genos makan ramen di sebuah kedai, terlihat kesal menonton berita di TV yang direkayasa oleh Asosiasi Pahlawan. Saitama berkata, apa-apaan ini? Akulah yang menghentikan Tatsumaki, dan mereka malah memanggilku monster. Melihat senseinya diperlakukan seperti itu, Genos langsung menelepon markas untuk protes. Tapi saat itu Saitama mendengar di berita bahwa kerugian atas kerusakan di area infrastruktur mencapai triliunan. Setelah mendengar fakta itu, Saitama langsung menahan telepon Genos, dan dengan ekspresi bijaksananya dia berkata, ya, mereka melaporkan kejadian itu menjadi sebuah pencapaian bagi Tatsumaki. Sepertinya kita biarkan saja dia mendapatkan kejayaan, Genos. Seketika Genos langsung mencatat kebaikan Saitama itu di buku catatannya sambil berkata, kebaikan hatimu itu, aku harus mencatat pelajaran ini. Beralih ke markas Asosiasi Pahlawan, mereka menemukan bahwa Psychos yang terikat di kursi telah melarikan diri. Saat itu Tatsumaki mendatangi para eksekutif Asosiasi Pahlawan yang sedang mengadakan pertemuan. Tatsumaki berkata, pasti dia kabur melalui lubang di atap atau lantai saat terjadi keributan. Ini salahku. Aku akan bertanggung jawab dan mencarinya. Jadi aku ingin kalian mempercayakan pencarian Psychos padaku. Para eksekutif itu tidak menerimanya. Mereka berkata, mempercayaimu, amukanmu yang menyebabkan semua ini, dan kau pikir kau masih bisa seenaknya melakukan apapun. Apakah kau pernah berpikir apa yang sudah kau lakukan? Tatsumaki berkata, berkat aku, semua penduduk jadi percaya kalian lagi, dan kalian bisa menutupi kesalahan manajemen kalian, kan? Lagi pula, apa sih monster level bencana dragon itu? Semua sama saja. Aku sudah menghafal pola serangan dari Psychos. Siapa lagi yang lebih cocok untuk mencarinya daripada aku? Setelah itu Tatsumaki pergi meninggalkan mereka sambil berkata, baiklah, aku pergi dulu. Tidak perlu pahlawan lain. Mereka hanya akan mengganggu.
McCoy tersenyum melihat tingkah Tatsumaki yang aneh itu. Dia pun sebenarnya curiga dengannya. Lalu dia berkata, "Aku tidak percaya kau merasa begitu bersalah sampai-sampai menawarkan diri untuk mencarinya. Aneh sekali kau tiba-tiba jadi baik, Tatsumaki." Mendengar itu, Tatsumaki langsung menoleh ke arah McCoy. Lalu dia tersenyum sambil berkata, "Benarkah ada saat di mana moodku sedang baik? Kurasa seperti itu." McCoy hanya tersenyum lalu berkata, "Senang mendengar itu." Di sini, McCoy tidak memojokkan Tatsumaki dengan fakta yang sebenarnya, karena dia dan Tatsumaki sama-sama tahu bahwa situasi yang terjadi saat ini sama-sama menguntungkan untuk mereka masing-masing. Sementara itu, di ruangannya, Chal Emperor sedang menganalisa situasi yang terjadi. Dia meretas server Asosiasi Pahlawan, dan dia dikejutkan oleh sesuatu saat itu. Dia berkata, "Ini apa? Aku pikir insiden di markas pusat Asosiasi Pahlawan ini memang sedikit aneh. Jadi aku melakukan sedikit peretasan, dan ternyata semua ini tidak lain hanyalah sebuah penipuan dan penutupan fakta." Dan momen Chal Emperor mengetahui fakta itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 67.